also went so quick. So I'm very thankful for that, and I'm just really happy to be here and finally, be able to wear the jersey. Penjaga gawang yang kini tampil di Liga Inggris dikabarkan berminat untuk membela timnas Indonesia usai kedapatan mengikuti akun Instagram PSSI. Pelatih Sintayong diketahui sedang mencari pemain di posisi penjaga gawang untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Sejauh ini posisi penjaga gawang timnas Indonesia dikawal oleh Hernando Ari, sementara rumor untuk melakukan naturalisasi terhadap Martin Paes masih belum jelas. Bahkan pelatih Sintayong dijadwalkan akan segera bertolak ke Belanda untuk mencari pemain keturunan berbakat yang diproyeksikan bisa main bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah diperkuat oleh 7 pemain keturunan yang telah melakukan debutnya dalam kejuaraan Piala Asia 2023 lalu. Kehadiran mereka dirasa cukup berdampak besar terhadap penampilan timnas Indonesia yang untuk pertama kalinya lolos dari fase grup Piala Asia. Akan tetapi timnas Indonesia masih kekurangan pemain naturalisasi di sektor penjaga gawang, dan itu menjadi tugas tambahan bagi Sintayong untuk mencari pemain berkualitas. Martin Paes menjadi nama yang center dikabarkan bakal membela timnas Indonesia, menyusul pertemuannya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Namun proses naturalisasi dari Martin Paes dikabarkan sedikit tersendat, bahkan belum diketahui kapan pemain FC Dallas itu bisa tampil untuk skuad Garuda. Maka dari itu pelatih Sintayong diharapkan bisa mencari opsi pemain lain untuk memperkuat timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Satu nama mencuat ke publik ialah bintang muda Donny van den Heuvel yang saat ini menjadi andalan tim legendaris Liga Inggris Leeds United. Donny van den Heuvel diketahui memiliki keturunan Indonesia dan dia punya jam terbang yang tinggi bersama timnas Belanda junior. Tercatat ia pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur mulai dari U15, U16, U17, U19 hingga U21 dan memperkuat klub besar semacam Ajax Amsterdam. Meski demikian, sederet pengalaman Donny van den Heuvel bersama timnas Belanda junior itu tidak membuat dirinya dipanggil oleh tim senior. Hal itulah yang kemungkinan membuat Donny van den Heuvel tertarik membela timnas Indonesia, dan dia terpantau mengikuti perkembangan sepak bola tanah air melalui media sosialnya. Ketertarikan Donny van den Heuvel selaras dengan keberangkatan Sintayong yang bakal segera ke Belanda, sehingga sangat memungkinkan jika keduanya saling bertemu. Piala Asia 2023 telah rampung diselenggarakan pada Minggu 11 Februari 2024. Timnas Qatar keluar sebagai juara Piala Asia setelah menang 3-1 atas Yordania di partai puncak yang dilangsungkan di Stadion Lusail. Berkat keberhasilan menjadi juara Piala Asia 2023, Qatar pun naik 20 posisi di ranking FIFA dari peringkat 58 ke 38 dunia. Lantas bagaimana dengan Yordania yang finish sebagai runner-up Piala Asia 2023? Peningkatan posisi juga dialami Yordania yang naik 16 posisi dari peringkat 87 ke 71 dunia. Singkatnya, tim-tim yang lolos ke semifinal Piala Asia 2023 mengalami peningkatan posisi. Korea Selatan naik 1 posisi dari peringkat 23 ke 22 dunia. Begitu juga dengan Iran yang naik 1 posisi dari peringkat 21 ke 20 dunia. Bagaimana dengan tim-tim kawasan Asia Tenggara yang ambil bagian di Piala Asia 2023? Yakni Timnas Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Timnas Indonesia dan Thailand mengalami kenaikan posisi, sedangkan Vietnam dan Malaysia melorot. Malaysia turun 2 posisi dari peringkat 130 ke 132 dunia. Efek hanya mengemas 1 poin. Hasil imbang 3-3 dengan Korea Selatan di matchday pamungkas grup E. Di 2 laga lain grup E, skuad asuhan Kim Panggon itu kalah 0-4 dari Yordania dan tumbang 0-1 dari Bahrain. Timnas Vietnam jadi yang paling tragis. Skuad asuhan Philip Trosser ini turun 12 posisi dari peringkat 94 ke 106 dunia setelah selalu kalah dari 3 laga yang dijalani di grup D Piala Asia 2023. Thailand yang paling impresif, Supachai Jaide dan kawan-kawan naik 12 posisi dari peringkat 113 ke 101 dunia setelah menang 2-0 atas Kyrgyzstan serta bermain imbang 0-0 kontra Oman dan Arab Saudi. Hasil tersebut membuat skuad Gajah Perang mendapatkan tambahan sekira 29,95 poin di ranking FIFA.
Lalu yang terakhir ada timnas Indonesia. Skuad asuhan Sintayong ini mendapatkan tambahan sekira 8 poin selama mentas di Piala Asia 2023. Alhasil timnas Indonesia naik 4 posisi dari peringkat 146 ke 142 dunia. Pengumuman resmi ranking FIFA Februari 2024 akan dirilis FIFA pada Kamis 15 Februari 2024 mendatang. Dua pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam telah meninggalkan nomor punggung lama menyusul bergabung dengan klub barunya pada awal tahun ini. Pratama Arhan yang identik dengan nomor 12 di timnas Indonesia akan menggunakan nomor 23 di klub kasta teratas Liga Korea Selatan Suwon FC. Sebelumnya, selama 2 musim memperkuat Tokyo Verdy di divisi kedua Liga Jepang pada 2022-2023, suami dari Azizah Salsa itu mengenakan nomor punggung 38. Suwon FC baru saja meliris daftar nomor punggung para pemainnya melalui akun Instagramnya. Nomor 12 tidak bisa dipakai oleh pemain Suwon FC, termasuk Pratama Arhan, karena sudah dipersembahkan untuk warga Suwon. Arhan bersama Suwon FC tengah menggelar pemusatan latihan di Jakarta sejak 1 Februari 2024 sampai 18 Februari 2024 dan sempat beruji coba dengan timnas Indonesia U20. Dalam latih tanding yang berlangsung di Stadion Madia Jakarta Pusat tersebut, Suwon FC bermain imbang 0-0 dengan timnas Indonesia U20. Sementara itu, setelah 3 musim menimba ilmu di Korea Selatan, Asnawi Mangkualam memutuskan untuk kembali ke Asia Tenggara. Kali ini Thailand menjadi pilihannya. Asnawi Mangkualam bergabung dengan klub papan atas kasta teratas Liga Thailand Port FC sesudah bermain untuk 2 klub negeri Gingsen Ansan Greeners pada 2021-2022 dan Jeonnam Dragons pada 2022-2023. Asnawi yang mengenakan nomor punggung 14 di Ansan Greeners, Jeonnam Dragons dan timnas Indonesia memilih untuk beralih ke nomor 6 di Port FC. JIJs berhasrat untuk bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Pemain Venezia ini ingin debut dan mencetak gol untuk tim merah putih. JIJs telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember 2023. Artinya pemain berpostur 191 cm itu hanya tinggal menunggu waktu untuk dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Agenda terdekat tim asuhan Sintayong yakni tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga akan dilakoni timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Saya berharap bisa bergabung dengan tim nasional di bulan Maret atau Juni ketika mereka bermain di kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu membuat menit pertama saya, mencetak gol, mencatatkan debut, itu semua mimpi saya. Saya harap saya bisa mencapai mimpi itu, ujar JIJs. Pemain berusia 23 tahun itu berpotensi besar masuk dalam daftar panggil Sintayong saat timnas Indonesia bersua Vietnam. Laga ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini dikarenakan JIJ sudah pulih dari cedera. Cedera ini yang membuatnya harus absen dalam 12 pertandingan Venezia di Pentas Serie B atau kompetisi kasta kedua Italia sejak akhir Oktober 2023 lalu. Mantan pemain Go Ahead Eagles itu bahkan sudah bermain selama 90 menit saat Venezia mengalahkan Südtirol dengan skor meyakinkan 3-0 pada Sabtu lalu. Jika nantinya dipanggil, maka kehadiran JIJs akan membuat pertahanan timnas Indonesia kian solid. Potensi dirinya dimainkan sebagai gelandang bertahan juga memungkinkan, karena JIJs memiliki kapasitas memainkan peran di posisi tersebut.